Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan kewajiban kita hari ini. Meskipun suara ibu serak ya, tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti proses pembelajaran. Seperti biasa, supaya dipermudah Allah untuk belajar dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Ibu ya, pimpin doa dulu nak. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Supaya kita sama-sama mengikuti pelajaran dengan baik, kita punya kesepakatan kelas tentunya. Arif, tolong baca dulu kesepakatan kelas kita. Kita belajar kelompok apa aja yang harus kita buat sepakat supaya rasanya nyaman, enak. Kesepakatan kelas 12 IPA 1 mapel matematika wajib. 1. Datang lebih awal di saat piket kelas. 2. Lepas sepatu di saat naik teras kelas. 3. Menjadi kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di dalam kelas. 4. Datang tepat waktu. 5. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 6. Berpenampilan rapi dan bersih. 7. Menggunakan HP untuk belajar. Apabila dilanggar, HP disita sementara. 8. Tidak membawa alat make up di sekolah. 9. Melaksanakan sholat. 10. Berkolaborasi, tegang rasa, gotong royong, saling menghargai pendapat orang lain. 11. Menyetujui pendanaan kelas. 12. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 13. Mengerjakan tugas secara mandiri. Oke, ibu semua. Kita kan ada pengelompokan gaya belajar ya, ibu ya. Ada yang pakai visual, itu artinya lebih bisa dengan membaca, ya nak, atau melihat. Lalu ada juga yang auditory artinya audio mendengarkan. Lalu ada yang kinestetis artinya bergerak. Nah itu tiga bahan itu, baik dia PDF yang maupun PPT maupun link untuk YouTube itu sudah ibu share di WA ya nak ibu ya. Silakan dipelajari. Apabila di proses ini kita nggak bisa mencapai semuanya gitu ya. Dan ibu berharap makanya dikasih bahan ajar sebelum pembelajaran. Serta didik membacanya dulu sebelum kita mengikuti proses. Anak ibu semua, buat yang kinestetis ya, bergerak, kita sudah siapkan itu carta buat yang mau lebih mudah belajarnya dengan memegang dari mana ke mana gitu ya. Dengan bergerak silakan, itu ada cartanya. Dan buat anak ibu yang dikelompokkan baik dengan audio ataupun visual, kayaknya bisa terwakili sama video ya nak ya. Jadi kita video itu untuk audio dan visual. Lalu untuk membuat suasana tidak tegang, kayaknya tegang ya. Belajar matematik sudah mikirnya tuh susah mikir ini. Kita dengar musik dulu ya nak ya. Kita dengar musik dulu deh. Kita dengar musik supaya nasionalismenya bagus. Kita nyanyi
males ya. Kamu belum lahir dulu. Kau enjoy banget biar belajar di rumah dulu ya. Semua orang punya ibu. Biasanya ayah katanya kangen dulu. Ya Bu. Anak ibu semua, ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Ya, kata orang kalau anak laki-laki, ya, meskipun dia sudah menikah, anak laki-laki itu milik ibunya. Yang laki-laki. Jadi kamu bertanggung jawab terhadap ibumu, bertanggung jawab terhadap saudara perempuanmu, meskipun kamu sudah menikah. Ya, tapi kalau seorang perempuan, ya, anak perempuan, kalau dia sudah menikah, dia ikut suaminya. Ya, anak perempuan maksud ibu, kalau tidak berpenghasilan sendiri, kalau mau menggunakan uang suaminya harus minta izin suaminya. Ya, kamu mau kasih ibumu uang, kamu harus minta izin dulu sama suami. Kecuali kamu bisa menghasilkan uang sendiri, kamu bebas menggunakannya. Dan kalau dipakai oleh suamimu itu berarti kau bersedekah. Ya. Jadi meskipun kamu perempuan, mandirilah, jangan selalu bergantung kepada laki-laki. Karena suamimu juga punya tanggung jawab terhadap ibunya, ya, terhadap saudara perempuannya, apalagi terhadap anaknya. Ya. Jadi maksud ibu laki-laki tentu tanggung jawabnya lebih besar, tapi juga perempuan mesti bertanggung jawab terhadap suami. Kamu nggak bisa semena-mena gunakan uang suami kamu, ya, sama aja seperti itu. Dan ibu berharap semua nanti jadi ibu gitu ya, cukupkan uang yang suami beri, atau kamu memang harus belajar mencari finansial sendiri, ya. Oke, itu harapan ibu dari kita nyanyi lagu ibu tadi. Kadang ibu juga mengingatkan lagu kangen gitu ya, supaya kamu juga ingat sama ayah yang susah saya hilang gitu ya. Oke, hari ini kita lanjut untuk nonton video bagi audio sama visual. Hari ini ibu berharap semuanya bisa menghitung apa nih? Lupa ibu. Simpangan kata. Sebenarnya penyebab distribusi data itu, penyebaran data itu ada 3, yaitu simpangan rata-rata, lalu varian itu bahasa kerennya, bahasa kita itu adalah ragam, ya, ragam itu bahasa kita, bahasa kerennya varian. Nah, kalau simpangan baku, nanti seiring jalan bisa ngerti insya Allah. Simpangan baku itu bahasa kerennya standar deviasi, ya, standar deviasi. Deviasi itu simpangan, standar itu baku atau akuran, jadi standar deviasi. Oke, anak ibu, kita lanjut ke materi kita ya. Standar simpangan baku ini buat audio sama visual, bisa mengikuti, dan buat yang kinestetis nanti itu bisa melihat cartanya ya. Dan ada teman kita yang tutorial teman sejawat itu ada yang buat itu bisa dijadikan acuan untuk kamu bertanya kalau ibu semua
handle? Bisa, tapi kan temanmu ada kemampuan yang bisa kamu bisa kamu ungkit untuk keluar. Kalau nggak diungkit di kepala aja gitu kan, nggak semakin berkembang. Padahal bagi ilmu kan amalnya juga banyak, ya. Oke, kita ini yang dulu penyebaran data dulu ya, Nak. Silakan bertanya apabila ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Audio sama visual. Kinestetis kita tidak terlalu banyak ya, kinestetis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di bawah channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang statistika 4 ukuran penyebaran dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM channel. Ukuran penyebaran merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Dan materi penyebaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama jangkauan, kemudian jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata, ragam atau variasi, kemudian yang terakhir 75 harga mutlak dibagi dengan bagi data 3 min 5 min 2 tapi harga mutlak sama dengan 2, 4 min 5 min 1 harga mutlaknya 1, 2 1 0 1 2 per 5, sehingga simpanan rata-ratanya sama dengan 6 per 5. Masih pada simpanan rata-rata, pada dataran kelompok, simpanan rata-rata sama dengan sigma FI kalikan dengan nilai mutlak XI min X bar per sigma FI. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan simpanan rata-rata dari ini merupakan data kelompok. Langkah pertama, kita akan tentukan nilai TN kelasnya. Kemudian kita akan kalikan dengan frekuensi FI kalikan XI 3 kalikan 52 156 sampai dengan 4 kalikan 77 308. Maka berikutnya kita akan cari dulu X bar atau rata-rata sigma FI XI per sigma F, yaitu 1300 per 20 65. Setelah ditemukan rata-rata, maka langkah berikutnya adalah mencari nilai mutlak dari XI min X bar. Setiap data ini kita kurangi dengan rata-rata, kemudian hasilnya adalah nilai mutlak 52 min 65 min 13. Karena nilai mutlak maka dia positif 13 sampai dengan 77 min 65 sama dengan 12. Kemudian kita akan kalikan dengan frekuensi nilai mutlak ini, kita kalikan dengan frekuensi 3 kalikan 13 39, 4 kalikan 12 48. Langkah terakhir dari angka-angka yang telah kita tentukan ini, kita masukkan ke dalam perumusan. Simpanan rata-rata sama dengan sigma ini 152 per 20 sama dengan 7,6. Artinya simpanan rata-rata dari data kelompok ini adalah 7,6. Untuk materi selanjutnya adalah ragam atau varian. Ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan data tersebar. Pada data tunggal, maka perumusannya adalah ini adalah merupakan lambang dari ragam atau variasi varian S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Tentukanlah ragam dari data 3, 4, 5, 6, 7. Langkah pertama kita akan tentukan rata-rata jumlah data bagi banyak data, sehingga rata-rata sama dengan 5. Kemudian ragam atau S kuadrat sama dengan
Setiap data dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan. 3 min 5 kuadrat, 4 min 5 kuadrat, 5 min 5 kuadrat, 6 min 5 kuadrat, 7 min 5 kuadrat. Kemudian kita akan jumlahkan dulu. 10 per 5 sama dengan 2. Ragam atau variasi atau varian dari data ini sama dengan 2. Masih pada ragam atau varian, kali ini pada data kelompok. Ragam sama dengan sigma NI XI min X bar kuadrat dibagi dengan sigma NI. Kita akan ambil contoh ini. Langkah pertama kita akan tentukan nilai tengah kelas C. Kemudian kita akan kalikan dengan frekuensi untuk mencari rata-rata. NI kalikan XI sehingga rata-rata sama dengan 460 per 20 sama dengan 23. Oke, kita sampai ragam dulu buat pendahuluan ya. Hari ini fokus kita ke simpangan rata-rata. Jadi fokus kita ke simpangan rata-rata. Itu tadi LKPD sudah Ibu siapkan. Nah, sepanjang belajar simpangan rata-rata, itu ada juga bahan ajarnya Ibu siapkan ya nak di slide PPT-mu, di slide nomor 37. Ya, slide 37 tadi Ibu bilang silakan dibaca slide 37. Ada kayaknya. Nah, ini ya. Mulai dari slide 37 kita akan bahas tentang simpangan rata-rata dulu ya nak. Ini ya slide 37 ya. SR ini varian. Ini yang simpangan rata-rata ya nak. Itu ada di PPT mu ada, di slide juga ada. Nah dari tadi yang disampaikan ada yang mau ditanyakan nggak? Cara menyajikan, menghitung apa nak? Simpangan rata-rata. Ada yang mau ditanya? Yang bisa jawab, Ibu masukkan nilai poin seperti biasa di rutinitas. Ada yang bisa jawab apa itu simpangan, makna dari simpangan rata-rata? Oke, apa makna simpangan rata-rata? Ari, silakan Ari. Simpangan rata-rata adalah penyebaran nilai dari nilai rata-rata dari suatu data. Iya, penyebaran nilai dari rata-rata nilai ya. Jadi misalnya, misal di kelas kita sebaran datanya 2, sedangkan rata-rata kelas misalnya tinggi badannya 160, berarti itu kisaran dari 160 itu gimana nak? Selisih rata-ratanya adalah 2 gitu ya. Itu hanya perumpamaan. Nah Ibu, Arif dapat poin 1. Ada lagi, ada yang sudah tahu bagaimana menghitung langkah mencari simpangan rata-rata? Arif. Ya. Ada yang bisa sudah dapat gimana cara langkah mencari simpangan rata-rata? Ayo nak, berpendapat ya. Bangga sama hasil kerja, bangga bisa ngomong, bangga bisa berargumen. Ya, ada yang sudah ingat gimana tadi cara membuat simpangan rata-rata dari yang ditonton? Belum ada? Oke, kalau belum ada silakan kita mengekspor LKPD-nya ya nak ya. Mengekspor LKPD sambil silakan anak-anak semuanya bisa buka buku, bisa buka PPT, bisa juga bergerak melihat simpangan rata-rata. Ada yang mau bertanya tentang penggunaan simpangan rata-rata? Ada temanmu Rika sama Arif, yaitu bisa jadi teman tutorial, teman sejawat. Rika, Arif sama siapa satunya? Esi Bu. Esi, oke bertiga. Kalau ada yang mau bertanya
tentang cara menggunakan menyusun membuat simpangan rata-rata secara kinestetis ya. Kalau ada silakan. Ada anak ibu cuma nggak banyak, tapi kalau sudah bisa di audio dan visio ya, kita bisa juga mengerjakan dengan LKS tersebut. Silakan anak ibu berkolaborasi. Ibu bagi ya, karena itu soalnya LKPD ada 4 macam. Kelompok 1 mana? Ini di sini. Siti ya, Siti soal 1. Kelompok 2 Anggi soal 2. Kelompok 3 soal 3. Ya Bu. Kelompok 4 belakang ke sini. Nah, belakang kelompok sini kelompok 4 kata Meko. Kelompok 4 kita soal nomor 4 ya nak. Oke, kelompok 5 balik ke soal nomor 1. Nomor 1 kayaknya kelompok 5 ini pinter-pinter berubah. Kelompok 5 mengerjakan soal nomor 3. Histogram berubah ke tabel distribusi frekuensi. Oke, silakan anak ibu yang bisa mau kinestetis teman sejawatnya jadi tutorial dulu di sana kalau ada yang mau tanya. Ya. Kelompok 1 soal nomor berapa nak? 1, kelompok 2. Nomor 2, kelompok 3. Nomor 3, kelompok 4. Nomor 4, kelompok 5, nomor 3. Silakan berkolaborasi. Anak ibu itu LKPD kan banyak tuh 5. Aduh. Ya udah, 1. Silakan satu aja dikerjakan dari 4-5 soal itu sesuai dengan bebannya. Bekerja sama ya. Nomor masuk tidak bisa kemarin dan 2 tahun ya. Silakan yang mau pakai kinestetis. Kalau ada yang mau belajar pakai kinestetis, teman-teman insya Allah bisa menjelaskan. Itu teman-teman bersedia jadi mentor. Ada yang mau bertanya kinestetis ini? Kinestetis larang kinestetis ada yang kinestetis coba apa cukup dengan audio sama visual? Nggak mesti kinestetis. Silakan Karin tanyakan tentang kinestetis sesuai dengan gaya belajarmu. Mana Karin? Karin silakan itu Rika sama Arif dan Esi itu akan memberikan penjelasan tentang simpangan rata-rata. Silakan ya nak, sama-sama ya kerjainnya ya. Halo. Ayo anak ibu pintar, kan sudah belajarnya sudah belajar berkelompok. Kalau ini kan dapat dari sini. Bagaimana kalau mencari yang ini? Jadi untuk mencari hasilan ini kita terlebih dahulu harus mencari rata-ratanya atau X bar, yaitu ini
Ini rumusnya dari sini hasil dari FIXI dibagi dengan hasil FI. Dapatlah hasil 48,16. Terus untuk menentukan tabel yang ini kita harus mengurangkan dari hasil XI ini dengan X barnya. Karena ini nilai mutlak, maka kalau hasilnya min tetap saja di sini kita tulis positif. Jadi misalkan yang ini dikurangi seperti ini, ya. Semua angka ini dikurang sama ini. Oke, terima kasih. Oke anak ibu semua, sudah selesai karena waktunya sudah nggak banyak lagi nih. Ya Ben mau ganti istirahat. Kelompok 1 selesai. Tolong fotokan dokumentasi Sultan kerjaannya. Udah? Kelompok 2. Dikit lagi kita loncat ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3 sudah. Dikit lagi kelompok 4. Sudah. Oke, kelompok 4. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Nama kelompoknya ada nak? Oke, kelompok 2. Gak apa-apa kalau masih ada sedikit didokumenkan dulu. Tulis kelompoknya. Oke, kelompok 2. Kelompok Arif ya. Oke, alhamdulillah meski ada sedikit lagi yang belum sampai finish, tapi sama itu selesai ya nak. Sambil menyelesaikan yang di kelompok, kita membuat kesimpulan dulu pembelajaran hari ini. Tadi ada temanmu yang menjadi agen pembelajaran ya, atau tutorial teman sejawat. Tadi siapa? Rika sama Arif sama Esi bertiga. Bisa menyebutkan agen pembelajarannya tutorial teman sejawat gimana? Oke, apa aja langkah membuat simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata dapat dicari dengan mencari rata-rata data tersebut. Barulah kita dapat mengisi nilai untuk mencari simpangan rata-ratanya. Rata-rata tersebut meliputi mencari frekuensinya terlebih dahulu, kemudian mencari nilai tengah, kemudian frekuensi dikali dengan nilai tengah, nilai mutlak, pengurangan dari nilai tengah dan rata-rata, serta perkalian antara frekuensi dan nilai tengah dikali dengan rata-rata. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, anak ibu semua, ada yang mau tanya? Semakin banyak pertanyaan bisa menggali kemampuan temannya untuk berpendapat atau berargumen. Apa sudah paham semua? Hanya kurang waktu bu, tadi dikit lagi gitu. Hah? Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah hari ini kita mempelajari simpangan rata-rata ya nak. Langkahnya tadi disebutkan kita. Ada yang bisa mengulang membuat simpangan rata-rata? Langkah pertama menentukan frekuensi sudah ada di data ya. Langkah pertama mencari pinter, mencari nilai tengah. Deswita, setelah dapat nilai tengah, Deswita, oh maaf, di situ mana? Titik ya, di mana tadi titik? Langkah pertama mencari nilai tengah. Setelah dapat nilai tengah, Deswita, titik tadi bilang langkah pertama mencari titik tengah. Setelah dapat titik tengah, Mengalihkan mencari FIXI. mencari FIXI. Apa itu FIXI? Frekuensi dikali XI. Iya, frekuensi dikali titik tengah. Pintar. Langkah ketiga, Gila atau Noval? Angkat
Mencari ketiga, angka mutlak. mencari nilai Mutlak. Oke, mencari nilai mutlak dengan cara 147 dikurang dengan cara pengurangan 147 dikurang hasil dari FIXI. iya, hasil dari FIXI. Lanjut, langkah terakhir. Oke, Naufal. Perkalian hasil dari XI min perkalian nilai mutlak dikali nilai frekuensi 4 dikali 10,76 Dijumlahkan lalu dikalikan dikalikan akhirnya dijumlahkan dan dibagi hasil frekuensi. dibagi dengan jumlah hasil frekuensi. Oke, alhamdulillah hari ini yang bisa berargumen ya. Yang pertama tadi Titik, yang kedua Deswita, ketiga Gilang, keempat Noval ya. Tadi diulang jadi tutorial teman sejawatnya tadi Arif, Esi, sama Rika. Terima kasih anak ibu semua hari ini sudah berkolaboratif dengan baik. Yang lain ibu tunggu ya berargumennya nak ya. Ya, yang lain itu banyak kok. Hanya digali keberaniannya untuk ngomong. Hari ini kita lanjut dengan berekspresi, berefleksi sejauh mana ngertinya. Anak ibu, soal RKPD kita itu ada 5 ya. Yang tugas wajib kelompok kan baru 1. Sisanya itu jadi tiap orang ada tanggung jawab ngerjakan 1. Ya, kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Siapa namanya? Sebelah Karin, sebelah Deswita? Siti Fatimah. Siti Khadijah nanti dikatakan. Siti Khadijah kayaknya banyak melamun ya. Tidak aktif. Ada beberapa ibu yang tidak mengikuti gitu ya saya. Tapi itu ditindaklanjuti dengan tugas individu. Silakan refleksi dulu teman-teman tulis itu sudah ibu kelompok kan. Yang bisa dan paham lalu bisa, tapi belum berotak begitu ya. Dan yang belum bisa artinya ngambang-ngambang gitu ya. Kalau tidak lanjut, nggak apa-apa. Dilanjutkan dengan tugas individu. Silakan saya. Kita paham. Salah saya gambar saya di kelompok dalam itu Rika dari sebelahnya aja dengan sama teman sejawat ya semuanya harus jawab bisa semua kan bisa ada sumber yang paham itu berarti yang belum yang belum bisa ya kita tugas individu yang belum bisa dilanjutkan dengan tugas individu contoh sini tidak bisa Ini apa dan? Ya, aku udah kenal sih. Sudah. Mursidin jawab apa? Belum bisa, sudah bisa. Oke, terima kasih. Yang belum bisa kan di kelompoknya itu ada tutorial teman sejawat. Kita kan selain dari gaya belajar itu dikelompokkan berdasarkan pengetahuan menariknya. Jadi silakan dilanjutin dengan tugas